Hai guys, kembali lagi bersama Min di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang mendengar perselisihan antara Sanemi sang pilar angin dengan adiknya Genya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 133 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 133 ini terjadi keributan yang cukup menggemparkan saat sesi pelatihan pilar sedang berlangsung. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Sanemi yang masih ditemui oleh Genya di dalam lorong penginapan. Pilar angin itu meminta Genya untuk tidak bersikap akrab dengannya, karena menurutnya Genya sama sekali tidak mempunyai bakat sebagai pendekar pedang. Dia bahkan meminta adiknya itu untuk berhenti menjadi pemburu iblis saja. Genya mencoba untuk menyanggah ucapan dari kakaknya tersebut, tapi sayangnya dia tidak bisa. Sanemi berkomentar, menurutnya mereka yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan tidak punya hak untuk dianggap sebagai pendekar pedang. Tanjiro yang mendengar percakapan mereka dari lorong di belakangnya terkejut dengan suasana tegang yang terjadi. Setelah itu pilar angin tersebut pergi dan mengakhiri perbincangan begitu saja. Genya kembali memanggil kakaknya itu. Dia berkata jika selama ini selalu ingin meminta maaf atas kejadian yang mereka alami saat masih kecil. Si Tanjiro yang melihat dari belakang mencoba mendukung aksi dari rekannya tersebut. Sayangnya Sanemi malah menjawab jika dia tidak peduli dengan apa yang pemburu iblis itu katakan. Bahkan Sanemi meminta Genya untuk segera hilang dari hadapannya. Genya dan Tanjiro yang melihat sikap dari pilar angin itu terkejut. Dengan ekspresi sedih, Genya juga bercerita kalau dia sampai memakan iblis agar bisa bertarung melawan mereka. Sanemi yang mendengar ungkapan barusan jadi amat sangat terkejut. Tiba-tiba pilar angin itu mengeluarkan tekanan berat. Dia langsung menoleh dan melototi adiknya itu. Genya dan Tanjiro yang merasakan tekanan berat tersebut hanya terdiam dan terpaku melihat Sanemi yang marah besar itu. Lalu dengan gerakan cepatnya, pilar angin tersebut mencoba mencolok mata pemburu iblis itu. Genya tidak menyadari gerakan dari kakaknya tersebut, yang dia rasakan jika kakaknya telah menghilang. Tapi Tanjiro yang berada di belakangnya menyadari akan hal tersebut. Dia berteriak dan meminta temannya itu untuk segera menghindar. Dengan sigap, Tanjiro berhasil mendorong Genya, dan akhirnya serangan dari pilar angin itu hanya membuat luka goresan saja pada pelipis matanya. Saking kerasnya dorongan dari Tanjiro sampai membuat mereka berdua terjatuh keluar penginapan. Zenitsu yang kebetulan berada di luar amat sangat terkejut. Dia merasa jika pilar sadis itu telah kembali menyiksa para pendekar pedang yang lain. Dengan sigap, Zenitsu dan beberapa pemburu iblis lainnya mencoba untuk tengkurap dan bersandiwara seperti sedang mati, agar tidak terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Tapi setelah melihat dengan seksama, Zenitsu sadar jika yang terjatuh dari dalam penginapan itu adalah Tanjiro. Dalam benaknya, dia merasa jika Tanjiro akan mati kalau dia terus berurusan dengan pilar angin tersebut. Di sisi lain, Zenitsu juga bingung dengan keadaan yang terjadi. Apakah Tanjiro barusan terlempar dari dalam rumah itu atau bagaimana? Tanjiro meminta Shinazugawa-san untuk menghentikan perbuatannya. Zenitsu yang mendengar suara tawa dari pilar itu hanya bisa melongo. Lalu Shinazugawa-san keluar dari ruangan itu dengan memancarkan aura emosi yang begitu tinggi. Sontak saja Zenitsu makin berteriak ketakutan. Dia menyadari jika pilar sadis itu telah dibuat marah oleh rekannya sendiri. Zenitsu mengira jika pilar tersebut juga menghajar semua orang, termasuk di luar area latihan sekalipun. Tanjiro protes dengan sikap yang Shinazugawa-san lakukan. Menurutnya pilar itu seperti berencana ingin membunuh Genya. Sanemi menjawab jika dia tidak ada niatan membunuh pemburu iblis itu. Dia hanya akan membuat Genya tidak beregenerasi lagi. Saat itu terjadi, Genya akan berhenti menjadi pemburu iblis, dan dia akan memaafkan sikap yang sudah adiknya itu berbuat. Mendengar jawaban tersebut, sontak saja membuat Tanjiro langsung protes dengan keras. Menurutnya, pilar angin tersebut tidak berhak untuk bertindak sejauh itu, apalagi memaksa Genya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Karena tadi Shinazugawa-san sudah bilang kalau dia tidak mempunyai seorang adik. Menurut Tanjiro, pilar itu tidak punya hak untuk memberikan pilihan kepada Genya. Selain itu, Genya yang mempunyai bakat atau tidak, dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk melawan para iblis. Bagi Tanjiro, jika Shinazugawa-san sudah berkata jika Genya bukan adiknya, dia tidak akan membiarkan pilar itu menghalangi jalan yang akan Genya ambil.
Menurut Tanjiro, andai gennya tidak membantu mereka melawan iblis bulan, maka para pemburu iblis juga tidak akan berhasil menyelamatkan desa penempa pedang pula. Tanjiro menegaskan jika dia tidak akan membiarkan pilar angin itu menyakiti rekannya tersebut. Gennya yang dibela mati-matian itu hanya terdiam, sedangkan Shinazugawa-san yang mendengar perkataan itu merasa tertantang. Dia tersenyum dan berencana menghajar Tanjiro terlebih dahulu. Barulah setelah itu dia akan menyelesaikan urusannya dengan adiknya tersebut. Lalu dengan gerakan cepatnya, pilar angin itu menghampiri Tanjiro dan memukul perutnya dengan begitu keras. Zenitsu yang melihat pertengkaran itu dari kejauhan amat sangat terkejut. Tapi di luar dugaan, Tanjiro berhasil menahan pukulan keras itu. Bahkan dia berhasil mendarahkan tendangannya ke leher Shinazugawa-san dan dia pun terjatuh. Zenitsu dan para pendekar pedang lainnya yang melihat perkelahian itu pada tercengang. Tanjiro menginstruksikan kepada Zenitsu untuk membawa gennya menjauhi lokasi penginapan ini. Akan tetapi Zenitsu malah ganti yang memarahi rekannya tersebut. Karena dengan dia yang sudah menyebut namanya itu, praktis Zenitsu jadi terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Genya berteriak dan memperingatkan Tanjiro jika kakaknya berencana menyerang rekannya itu lagi. Benar saja, dengan sigap Shinazugawa-san memutar tubuhnya dan mencoba menendang pemburu iblis itu. Beruntung Tanjiro berhasil menghindari tendangan tersebut. Namun anehnya pilar itu berhasil melukai telinganya, meski hanya dengan sedikit goresan angin yang dia hempaskan. Sanemi yang melihat pemburu iblis itu berhasil menghindar merasa jengkel dengan aksi yang telah Tanjiro lakukan. Menurutnya Tanjiro memiliki nyali yang lumayan besar dan dia sepertinya ingin mati saja. Genya mencoba memperingatkan kakaknya itu jika rekannya tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan urusan mereka berdua. Tapi dengan sigap Zenitsu langsung menggandeng pemburu iblis itu dan mengajaknya untuk segera menjauhi lokasi penginapan. Sambil menggandeng Genya, Zenitsu berkomentar jika pilar angin tersebut bukanlah manusia dan demi keamanan mereka harus segera pergi dari lokasi ini. Tapi Genya mendengar ungkapan barusan merasa tersinggung dan dia malah memukul Zenitsu dengan sangat keras. Genya meminta pemburu iblis itu untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang kakaknya tersebut. Setelah itu kondisi jadi semakin kacau. Perkelahian itu terjadi sampai sore hari. Bahkan para pemburu iblis yang lain juga jadi pada terlibat. Mereka mencoba melerai perkelahian yang terjadi, walau sepertinya itu tidak begitu memberikan dampak yang signifikan. Tanjiro mendapat teguran resmi dari petinggi korps pemburu iblis dan latihannya dengan pilar angin tidak hanya ditunda, tapi dia juga dilarang untuk mendekati Shinazugawa-san sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan adanya insiden itu, praktis Tanjiro tidak berhasil membantu menengahi dan memperbaiki hubungan Shinazugawa bersaudara tersebut. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan sesi latihan pilar. Dalam perjalanannya, Tanjiro berkata kepada Zenitsu jika dia tidak mengharapkan situasi menjadi seperti ini. Selain itu, lambang iblis yang para pendekar pedang harapkan juga tidak keluar dalam latihan yang mereka jalani sebelumnya. Tanjiro menduga jika dengan kondisi tersebut, latihan yang mereka jalani telah mengalami kegagalan. Zenitsu yang mendengar hal itu memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, latihan mereka berjalan dengan baik. Buktinya saja, Tanjiro bahkan berhasil mendarahkan tendangannya ke pilar angin tersebut. Beberapa saat kemudian, Zenitsu mengeluh dengan perjalanan yang mereka tempuh karena mereka masih berada di dalam gunung dan belum juga menemukan di mana kediaman pilar batu itu berada. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah air terjun besar. Ditambah lagi, di bawah air terjun tersebut ada beberapa pendekar pedang yang sepertinya sedang mandi. Tapi setelah melihat dengan seksama, ternyata itu adalah Inosuke dan para pendekar pedang yang lain yang sedang menjalani sesi latihan terakhir. Sambil jongkok dan menutup tangan seperti berdoa kepada Sang Buddha, mereka semua berteriak, seperti mencoba menahan derasnya air terjun yang begitu dingin dan menjatuhi tubuh mereka. Tanjiro dan Zenitsu yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Setelah itu, dari belakang, Himejima-san memberitahu mereka berdua jika dapat mengosongkan pikiran, bahkan air panas saja akan terasa dingin saat mengenai kulit mereka. Pilar batu itu juga ikut berlatih dengan jongkok dan menahan beratnya batang kayu serta batu besar yang ada di atasnya. Ditambah lagi, dia juga berdiri di atas kobaran api yang sangat panas. Himejima-san memberikan ucapan selamat datang kepada Tanjiro dan Zenitsu yang baru tiba itu. Sedangkan kedua pendekar pedang tersebut jadi makin kaget dengan model latihan super ekstrim yang pilar itu tunjukkan. Menurut mereka, sesi latihan terakhir ini bukanlah tempat untuk berlatih, melainkan sebuah neraka. Apakah mereka berdua nantinya juga akan mampu bertahan dari latihan neraka yang Himejima-san berikan?
Lalu bagaimana dengan penyelesaian masalah yang Tanjiro alami dengan Shinazugawa-san sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 133 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 133 yang intinya memperlihatkan Tanjiro dan Zenitsu yang akhirnya sampai di lokasi pelatihan terakhir milik Himejima-san, sang pilar batu. Meski sampai ke tahap terakhir, sepertinya Tanjiro dan Zenitsu akan kewalahan untuk melewati sesi latihan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.